Halo guys, hari ini kita lagi ada di Bekasi, tepatnya di Kemang Pratama ya. Kita bakal nyoba restoran Jepang, mantep banget. Namanya bisa dilihat Toryuji Yakitori and Udon. Ini di sini terkenal makanannya enak, kualitasnya mantap, chefnya juga, chef Jepang asli. Nanti kita bakal wawancarin dia juga by the way. Gue juga kaget. Kembali lagi sama gue Dika, Gue Richard, gue Andika. Jadi hari ini kita lagi mulai program perdana ya. Benar-benar. Namanya Aktif mencari bisnis. Dari makanannya kita lihat makanan Padang ini ya. Weh, Dihidang. sedikit Manado ya, sedikit Manado ya. Di restoran Jepang ya. Benar. Di restoran Jepang. Gimana kalau kita ngobrolnya bareng sama chefnya gitu? Oh, bisa dipanggil nih ya. Kebetulan coba. ada Piring kosong. nih. Piring kosongnya coba di gosok-gosok nih. Mungkin nanti dia datang. Oh, siapa tahu ya. Siapa tahu ya, coba. Kaget. Itu kaget banget sih. Nah, kebetulan kita lagi kedatangan langsung chefnya nih. Namanya Chef Kurni atau biasa dipanggil Chef Kur. Tupak Chef Kur. Mungkin bisa kenalin diri dulu. Oh iya. Chef Kur. Nama saya Kurniawan. Saya chef dari Toryuji Kemang Pratama. Nah, mungkin diperkenalkan dulu nih restorannya apa nih. Tadi di depan udah sedikit kita kenalin. Cuman mungkin lebih sah lagi kalau chefnya langsung yang kenalin nih. Oh oke. Jadi restoran Toryuji itu emang dibuat untuk orang-orang yang mau makan makanan kayak makanan warung atau makanan-makanan yang kayak makanan-makanan murah di Jepang. Jadi makanya kita masaknya yakitori sama udon. Gara-gara kita pengen ngasih makanan yang enak, murah, biar orang datang sini terus. Kayak gitu. Oh iya, spesialnya apa nih? Ini kan kita udah banyak nih disuguhin menu-menunya. Yang favorit dulu deh. Yang favorit tuh yang mana? Yang kalau buat favorit kita ada di chicken katsudon, terus ada di dori tempura udon, terus di chicken katsu kari udon juga favorit kita. Oke. Nah, pas tuh dari depan masing-masing. Ayo kita coba. Fun fact sebenarnya Kurni itu angkatan kita juga ya. Bener, sangkatan di TN. Makanya jadi kayak orang mungkin nggak tahu ini siapa sih kok sok deket banget karbur gitu. Soalnya kita dulu satu SMA bareng. Kita cobain itu. Silakan. Coba. Chef, Silakan. oke. Sambil dicoba ya. Nah, mungkin boleh sambil nanya-nanya nih. Boleh dong. Oke. Ini Kur, dari lulus TN ke sampai saat ini nih, memilih untuk berbisnis di bidang ini nih. Gimana nih ceritanya nih, Kur? Oh gitu. Oke. Jadi lulus dari TN sebenarnya tadinya pengen emang ikut teman-teman nih pada mau ke ITB, mau ke UGM gitu. Tadi emang rencananya mau ke ITB, teknik industri. Tapi ya Tuhan berkata lain, dimasukinnya ke Unpar. Nah di Unpar, teknik industri juga. Akhirnya kan kuliah nih, 4 tahun untungnya lulus. Nah di semester akhir gitu, emang ya kalau kuliah tuh semester akhir agak stres atau gimana gitu ya. Habis itu mulailah hobi masak nih. Mulailah bisa masak apa. Ternyata tertarik banget nih sama masak. Jadi kayak mulai masakin teman, mulai masakin maksudnya buat diri sendiri juga, di rumah pulang masakin buat orang tua juga. Jadi emang mulai tertarik buat masak. Dari kuliah tuh ya? Dari kuliah. Oke. Gara-gara tadi tuh stres. Ternyata pas masak stresnya hilang gitu. Habis itu gara-gara kayak gitu pengen coba, maksudnya bener nggak sih suka masak gitu. Jadinya lulus kuliah, kerjalah di Hotel Fairmont. Daftar lewat internet. Habis itu pas interview, chef lihat CV-nya, dia bilang, kamu pernah nggak ada pengalaman kerja di masak atau apa gitu? Terus gak pernah. Terus coba lihat CV-nya pas dilihat, kok teknik industri S1 gitu. Dia bilang, ngapain lu kesini? Kan lu udah jelas-jelas teknik industri, kenapa lu ke Astra gitu-gitu? Terus
bilangnya ya emang gara-gara tertarik untuk masak dan pengen kerja di sini gitu. Dan puji Tuhan masuk ke Fairmont. Terus kerja di situ selama 3 bulan. Habis itu ada temen bilang, Kur, gue mau ke Jepang nih, lu mau nggak ikut gitu kan? Terus mikir juga kayak, oh iya, ya, orang Indonesia kan seneng ya sama masakan Jepang. Jadi kayak, oh ya udahlah, kita ke Jepang gitu kan. Akhirnya dari situ cuman les kayak cuman sebulan, 2 bulan gitu, cuman buat belajar bahasa Jepangnya doang. Interview buat sekolahnya, sekolah bahasa Jepang dulu. Habis itu baru deh pergi ke Jepang. Di Jepang baru sekolah, terus sambil kerja, habis itu pulang sini, ya mewujudkan mimpi buka restoran gitu. Oke, wah. Cakep. Enak banget. Gue sampai nggak konsen. Gue konsen mereka ngomong apa. Nggak apa-apa. Tapi ini enak. Ini terkesima antara ceritanya Chef Kur dengan perpaduan makanan udon dan dorinya. Dorinya nggak pelit banget ya, Parah. gede banget. Tadi gue dikasih tahu 20 cm guys. Dan tadi sopan pertama gue ngasih ke buat kalian, tapi buat gue sendiri itu enak banget. Top. Tadi Ini buat gue juga chicken katsunya tuh enak banget. wah serius. Beneran gue nggak bohong. Ini gue walaupun nggak terlalu expert dalam makanan, cuman yang gue tahu enak dan enak sekali ya. Tapi ini enak beneran. Ini Gua enak nggak- beneran, bukan karena dia teman gue. Jadi si ayamnya tuh kayak juicy gitu loh. Anya. Serius. Lu cobain kalau nggak percaya. Lu cobain kalau nggak percaya. Terus rasanya juga asinnya pas, gurih, enak. Sumpah gue nggak bohong. Gue nggak bisa ngomong. Ini lagi. jujurly speaking ya berarti ya. Jujur speaking. Jujurly speaking, to be hot. Ini mantep banget. Oh, ini enak banget. Nah, by the way nih, jadi tadi kan dari Jepang, sempat kerja di Jepang, kan banyak tuh teman-teman yang mungkin lanjut kerja di Jepang, terus akhirnya ya lama di Jepang. Nah, kenapa akhirnya memilih sini, dan boleh juga kalau ada cerita menarik nih di Jepang gitu. Oh gini. Jadi kan di sana itu saya 4 tahun di Jepang. Maksudnya sekolah bahasa 2 tahun, sekolah masak 2 tahun. Di pas sekolah itu gue juga kerja sambilan. Jadi dalam 4 tahun itu sekolah kerja gitu terus. Nah, pas sekolah bahasa itu tuh kerja emang seru sih. Jadi habis sekolah pulang gitu, woi ayo kita ini, kalau orang Jepang bilangnya baito, kerja sambilan, ayo kita baito gitu. Baito, wah di baito juga seru gitu kan, ngelayanin orang, masak, habis itu ngobrol lah sama bahasa Jepang. Di situ juga belajar bahasa Jepang di situ. Terus habis itu pas mau pindah ke sekolah masak, lumayan jauh sih. Jadi kayak kalau naik kereta tuh 45 menit lah. Jadinya pindah. Tadi kan pindah di daerah. Osaka ya? Iya, masih dalam Osaka sih, masih dalam Osaka. Jadinya Sorry chef, ini apa chef? ini kulit kawa. Wah, kawa. Yes, ini. Lanjut. Akhirnya Enak banget lagi. Dicobain nih. Coba dicobain dulu. Kayaknya lu keburu kehabisan, cobain dulu. Oke. Ini kawa juga kan? ya yang ini yang manis, ini yang asin. Oke. Kalau gua lidah gua masih bersih nih. Mending pertama ambil yang mana dulu nih? Kalau masih bersih, ini jantung Hah? sama ini Hah? enak. Oke, gua coba jantung. Jantung lo ngambilin gue. Nih. Thank you. Gimana Cot? Jujur Li, gue pertama kali makan jantung dan gue suka banget. Serius, Iya. pertama kali nih. Pertama kali. Thank you Chef Kur telah Luar biasa. memperkenalkan Thank you. Richard kepada jantung. Loh, kenapa kepada jantung? Salah, Dik. Lanjut dong. Oh, tadi Oke, sampai mana tadi? lanjut. Tadi Oh, mau ke sekolahnya? iya mau ke sekolah, jadi akhirnya pindah daerah. Nah pas pindah daerah itu tahun 2020 tuh. Pas pindah daerah, COVID, jebret. Iya, Covid tuh ya 2020. COVID, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Sekolah online padahal mau sekolah masaknya, tapi sekolahnya online. Sampai kalau nggak salah September itu sekolah masaknya online. Jadi
Jadi apa? Pakai layar, terus habis itu diinstruksiin gitu, cara masak, cara ngasah, cara apa segala macam. Akhirnya September tuh mulai datang ke sekolah. Nah, pas datang ke sekolah itu gue cuman berdua ini mahasiswa luar negerinya. Oke. Sisanya lokal, orang Jepang semua. Anak-anak baru lulus SMA, mau kuliah, jadi umur 19 tahun segala macem. Di situ gue umur berapa tuh? 25 apa? Jadi itu paling senior. umurnya, wah iya paling senior. Itu umurnya beda 6 tahun, jadi jauh banget. Habis itu kan mereka emang apa namanya orang lokal ya, asli gitu. Terus kan mahasiswa luar negeri cuma 2 dan mereka nggak pernah lihat orang luar sebelumnya, gara-gara itu di lumayan pedalaman lah. Jadinya mereka itu kayak apa ya, walaupun di luarnya kesannya ramah, tapi dalamnya kayak Nggak ramah? ya Kayak gitulah nggak kita. ramahnya kayak gimana sih? Jadi biasanya emang kita diajak ngobrol nih apa segala macem, tapi kalau misalnya kita mau ngajak main atau ini, mereka tuh biasanya nggak mau. Kayak, oh ada urusan lah gitu, tapi tiba-tiba nanti di Instagram story mereka lagi kemana gitu. Waduh. Ngomongnya padahal baik. Iya, itu biasanya kayak gitu. Terus habis itu kayak mereka tuh orangnya individualis banget. Jadi emang mikirinnya selalu dirinya sendiri kalau orang Jepang tuh. Tapi masih main bareng ya? Ya, kalau di sekolah mah ngobrol lah, apalah. Tapi kalau buat main bareng itu susah banget. Susah banget ngajak main bareng orang Jepang apalagi. Dan abis itu kita biasanya juga di sana nih, itu gara-gara pedalaman juga mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang yang dari lewat, misalnya sandung lah, atau misalnya dari sepeda jatuh lah. Kalau di Indonesia nggak suka, nggak apa-apa gitu. Bantuin. Wah di Jepang itu dicuekin. Jatuh, ya udah lewat aja, bangun sendiri, sendiri, kayak gitu. Jadi ya di Jepang tuh apa namanya, emang istilahnya harus survive, harus fight tuh buat Individualismenya tinggi buat berarti, Sande. diri sendiri doang sih Tapi sebenarnya. sebelum lanjut, ada rasisnya gitu nggak sih? Kayak, oh lu bukan orang Jepang, jadi agak beda mereka main sama orang Jepang. Terus kalau, oh karena lu bukan orang Jepang, jadi gua maunya main sama orang Jepang gitu. Itu ada sih, itu ada sih, dan itu nggak cuman di apa, dan nggak cuman di siswanya doang. Ada beberapa kayak instansi atau kayak perusahaan atau kayak misalnya kerjaan itu kayak gitu juga. Jadi misalnya masuk ke kerjaan, habis itu nanti mau sebagus apa juga orang luar, mereka bakal lebih milih orang Jepang buat naik dibanding orang luar. Padahal kalau dibandingin kerjanya tuh lebih bagus mungkin yang orang luar gitu loh. Tapi gara-gara mereka mikirnya kayak, oh kan dia bukan orang Jepang, nanti kalau misalnya klien gue ketemu sama yang bukan orang Jepang nanti ditolak atau enggak apa namanya, nanti ngomongnya nggak smooth atau enggak gimana gitu. Jadi mereka ya lumayan lah, kalau dibilang rasis tuh nggak rasis juga, tapi kayak mereka emang lebih milih orang Jepangnya, jadi kayak lebih ke nasionalisme sih menurut gua sih. Nah balik lagi ke tadi nih, kan lu tadi sekolah masak, terus habis itu, nah gimana tuh dari situ ceritanya akhirnya balik ke Indonesia dan membuat Tori Uji nih? Oh, Nah, oke. Jadi kan sekolah masak nih. Sebenarnya pas di sekolah masak itu tuh spesialisasinya di yang makan-makanan high end. Jadi kayak buat hotel bintang 5, buat restoran-restoran yang mahal, yang course menu gitu. Dan di sana spesialisnya sebenarnya sushi. Jadi kayak nigiri apa, motong ikan, motong apa segala macam. Dulu di sekolah spesialisasi, tapi pas sekolah masak itu kerja di suatu izakaya. Kalau nggak tahu izakaya itu apa tuh izakaya? Izakaya itu sebenarnya tempat orang minum dan nongkrong lah. Kalau di Jepang, jadi istilahnya kayak warung buat minum, buat makan kecil-kecil gitu. Itu izakaya. Habis itu kerja di izakaya di sana, terus ketemu sama master yang membuat gue jadi terinspirasi. Namanya master gue itu dulu namanya Mori Yuji. Jadi dia itu pas datang itu interview sama dia langsung seneng, langsung oke, besok mulai kerja kayak gitu. Besok mulai kerja, langsung dia itu mungkin dari semua orang Jepang yang gue kenal, dia orang yang paling gak rasis istilahnya. Dia sangat-sangat welcome banget sama orang luar gitu loh. Jadi dia bener-bener baik gitu. Terus habis itu gara-gara ternyata juga dia sering banget ke Indonesia. Kok bisa? Dia hobinya surfing.
Oke. Jadi ke Bali itu kayak setahun sekali, setahun 2 kali. Wah. Jadi terus dia orang Jepang yang nggak tipikal orang Jepang, badannya hitam, gede, keker, terus Tapi asli orang keling. Jepang. Asli orang asli Jepang. orang Jepang, asli orang Osaka. Terus di sana ya gue dibantu banyak lah, istilahnya kayak apa namanya, masalah bahasa, masalah kayak apa namanya, gimana sih cara melayani customer dengan baik, gimana sih kayak cara masak yakitori dengan baik gitu. Terus habis itu kayak cara kayak istilahnya ngelola tempat gitu loh. Itu diajarin banget. Nah, gara-gara itu maksudnya wah gila ya, seru banget kerja di sini, kayak apa namanya? Ini suasananya seru banget. Habis itu customer juga kelihatannya seneng banget makan di sini. Itu suasananya oke banget. Terinspirasi lah, kayak pengen banget sih ngenalin restoran kayak gini ke Indonesia gitu loh. Jadi pengen banget orang Indonesia tuh ngerasain yang kayak oh ini loh restoran lokal Jepang tuh kayak gini gitu. Akhirnya balik, terus gara-gara emang pengen buka restoran, emang mimpinya kayak gitu, terus mikir oh ya dulu tuh Ini keburu dingin loh. Silakan. Cobain yang ini. nama restoran gua tuh Tori Yuji, itu gara-gara torinya itu buat apa namanya, buat ngasih tahu kalau kita tuh jualannya kayak yakitori dan spesialisnya di ayam gitu loh. Abis itu nama belakangnya Yuji, itu sesuai dengan nama master Mori Yuji. Oke. Ya, jadi terinspirasi dari sana gitu. Nah, kira-kira apa yang bikin istilahnya Master Yuji nih ya, kayak mentor nggak sih jadinya? Dan kok Bener. bisa dapat klop banget gitu? Apa ada cerita di balik itu nggak? Ada sih, jadi waktu itu tuh emang lagi pandemi banget, terus orang-orang tuh emang lagi nggak apa ya, emang lagi nggak nerima karyawan waktu itu, nggak hire karyawan gara-gara mereka meminimalisir karyawan gara-gara sepi ya. Pandemi kan? Pandemi, Sulit. nggak ada yang datang ke restoran gitu loh, jadi soalnya orang kan nggak boleh keluar. Nah terus kebetulan emang kan di sana juga hidup sendiri, kayak harus nyari makanan sendiri dan lain-lain. Nah kebetulan ada tempat kecil, pintunya cuman satu pintu segini doang, terus ada tulisan hiring apa Baito gitu. Terus ya udah telepon, terus saya mau kerja di sini. Habis itu kayak oh ya udah besok interview jam 6 masuk, langsung duduk sama master, pas ngenalin diri, ngasih CV, ngenalin kayak oh saya tuh orang luar master, saya orang Indonesia gitu. Terus saya pengen Baito di sini. Terus dia langsung kayak oh, orang Indonesia, saya sering di Indonesia, langsung cerita. Jadi di interviewnya juga udah nggak tegang gitu. Jadi di interviewnya juga udah kayak ngobrol, terus langsung kayak ayo udah saya pengen terima, kamu langsung kerja besok gitu kan. Nah dimulai itu dia benar-benar kayak mentor sih buat gua, kayak kalau misalnya ada pertanyaan apa kayak master ini gimana sih caranya, dia langsung jelasin, kayak nggak pelit-pelit ngajarinnya. Kayak oh ini tuh kayak gini loh, maksudnya kenapa yakitori itu harus diginiin biar juicy, kenapa arangnya kita pakai yang ini, cara manasin arang, oh bakar tuh kita harus kayak gini loh kalau ngebakar tuh. Terus kayak oh kalau misalnya kita ngeluarin kayak gini customer tuh senang gitu, kita tuh nggak boleh pelit-pelit apa segala macam. Nah, itu tuh semua kayak ajarannya dia tuh berharga banget buat gue yang emang pengen bikin restoran. Jadi gara-gara dia juga gue bisa nyajiin makanan enak kayak gini gitu. Terima kasih Master Yuji. Master Yuji. Salam dulu buat Master Yujinya. Iya. Arigatou gozaimasu. Master. Oke, jadi tanpa sepengetahuan lu ya. Jadi kita sebenarnya udah manggil Waduh, Master, kita bawa jauh-jauh dari Tasik. boleh. Itu. Tapi sorry, menurut gue makanannya enak-enak sih. Tadi gue udah nyobain kawanya, terus gue nyobain gyozanya, gue juga nyobain ini apa Omelet. tadi? Omurice, kari omurice. Tamago curry rice. Ini minumannya apa tadi? Ini fresh sunset blossom, dia jeruk sama strawberry. Wah, sumpah seger banget sih. Pas banget gue tadi sama makan ini. Ini pas banget. So far yang lu paling suka yang mana, Dik? Gua tetap ini sih. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak tahu, gue suka aja. Oke. Maksudnya pas aja gitu loh. Nggak yang manis
nggak terlalu manis gitu loh, gurihnya pas, enak. Gue suka banget ini. Kalau Soalnya gue gua- juga suka yang crispy gitu. Kalau gue suka tebasakinya. Semua harus coba deh. Ini tebasaki kan? Tebasakinya bener-bener apa ya? Crunchy gitu. Tapi ada sedikit apanya ya? Sedikit tusukan ya. Salah makan ketusuk. Ya pokoknya enak deh. Coba deh kalau harus coba. Oke. Ini ya. Kalau lu apa? Kebetulan saya baru makan yang Jantung. jantung. Jadi jantung masih paling enak. Nah, mungkin habis ini Bisa kita berubah. lihat. Kita lihat. Oke. Cek cobain yang kawanya dong nih. Kawa yang manis. tare. Iya. Nih. Silakan. Terima kasih. Berarti sosok Master Yuji ini sangat menginspirasi lu banget ya, Kur. Iya. Itulah sebabnya kita terima kasih banget ke Master Yuji karena berkat dia kita bisa merasakan masakan Jepang juga ya yang disalurkan Chef Kur sebagai mediumnya gitu, mediator ya gitu. Tapi kan emang karena berarti Chef Kurni ini berbakat juga dong. Bener dong. Dan tadi gue sebelum mulai Chef Kur udah cerita nih sebenarnya yakitori dan udon ini itu sebenarnya jajanan pinggir jalan kaki lima ya kalau di Indo ya. Lebih ke warung sebenarnya. Lebih ke warung ya sebenarnya. Kenapa Tuh. kalau di sini kayak Kayak wah banget ya. wah banget iya. Sate Jepang gitu. Mungkin nyari untung kali. Iya. Ini murah guys. Harganya nanti ada Emang restoran ini nggak nyari untung. Harga modal ya. Nah, Toryu Uji lagi. Master Yuji itu umur berapa sih emangnya? Oh, Master Yuji itu umur dia kelahiran 65 kayaknya. 65. Oh, kayak bokap kita semua. Berarti berapa tuh? 58. 58 sekarang. Waktu kerja itu tahun 2021 berarti masih 56. Wah, seumuran bokap tuh ya. Iya. Iya, benar. benar. jadi kedepannya ini Toryuji ini mau dibawa kemana sih? Apakah di satu tempat ini aja tapi di expertise banget di masakan Jepangnya atau emang ada rencana ekspansi ke Jakarta atau gimana? Jadi kita itu emang pengen ekspansi. Jadi dari Bekasi ini mungkin tahun depan semoga kita mau buka di Depok. Wih, gitu dong. Iya. Makin dekat sama kita. Iya. Tapi semoga sampean. Amin. Amin. Itu sama konsepnya Toryuji juga. Iya, kan ini? kita mau sama konsep Toryuji juga. Jadi kita emang pengen ngasih tahu ke masyarakat Indonesia kalau kalian bisa makan makanan Jepang yang nggak mahal tapi enak. Dan dan kayak ngenalin masakan-masakan di Jepang yang kayak yakitori, kayak udon, kayak masakan-masakan yang sebenarnya apa ya? Kayak kalau di Jepang tuh masakan kalau misalnya kalian lagi nggak punya duit gitu. Oke. Jadi masakan Jepang tuh nggak cuma sushi, nggak cuma gyoza atau yang biasa pada umumnya di mall-mall Indonesia ya. Tapi yakitori dan udon ini sebenarnya salah satu makanan yang common di Jepang gitu, yang sebenarnya pengen diperkenalkan lebih dalam via Chef Kurniawan dengan brandnya Toryuji itu. Ya semoga lancar ya pembukanya di Depok. Kita nggak sabar banget nih nanti buat nge-review lagi. Gimana Mas Richard makanannya? Luar biasa. Makan Ini mulu. gua udon beberapa restoran udah cobain. Ini so far yang paling enak yang pernah gua makan. Wah salah. Semuanya dia Pak. Ini meleleh nih. Tapi emang enak sih udonnya. Iya. Oh, thank you. Oh ya, kita di sini semuanya nggak semua sih, 95% lah. 95% itu homemade. Tuh, bayangin guys, 95% homemade. Bahkan kulit gyozanya bikin dari sini juga. Homemade. Kita gyoza isi dan kulitnya homemade. Yang kita paling nggak homemade paling kayak kentang goreng, edamame gitu. Gelas ini juga homemade ya? Wah, lu enggak. Makanya 95%. Oh iya. 5% full Richard. Ya karena kebanyakan restoran Jepang maupun restoran lainnya biasanya ngambil dari vendor ya, terima jadi aja, Iya. tinggal goreng gitu-gitu. Bahkan sate-sate yakitori ini sebenarnya banyak nih vendornya nih kalau dicari di ya sebenarnya. Tapi ini semua homemade dari Chef Kur. Ini gue lagi mau nyoba makan apa sih? Ini salmon mentaidon. Salmon mentaidon. Wah ini kayaknya enak banget. Mari kita coba ya guys. Enak banget. Belum.
Oke, Chef Kurni, ini pertanyaan serius terakhir kali ya. Sebelum nanti kita bahas lebih detail mengenai makanannya nih, ingredients-nya, cara masaknya, formulanya dan lain-lain. Ntar itu jangan diputar-putar mulu nih. Oh iya, udah. Gak apa-apa. Nah, kira-kira dari Chef Kurni ada nggak sih tips and trick buat para penonton kita atau orang siapapun, mau dia masih muda atau udah tua, yang ingin memulai bisnis restoran atau F&B? Sebenarnya saya juga kurang, maksudnya kan saya juga baru di dunia bisnis restoran ini baru 5 bulan, tapi ini menurut pengalaman kalau emang misalnya pengen jualan makanan, bener-bener pengen jualan makanan, jualah makanan yang apa ya, kayak yang sebenarnya kalian seneng, bukan yang apa ya, kayak ngetren, ini yang sebenarnya kalian benar-benar senang dan kalian benar-benar passion di makanan tersebut. Walaupun saya itu spesialisnya di sushi, tapi emang saya jatuh cintanya sama yakitori dan udon. Jadi yang saya keluarkan adalah yakitori dan udon, gara-gara itu saya senang banget dan saya emang benar-benar pengen banget ngenalin ke masyarakat Indonesia. Jadinya itu membuat makanannya istilahnya lebih enak lah, soalnya buatnya pakai cinta. Gitu. Luar biasa. Kalau yang tren-tren gitu kan, kalian cuma nyari resep, habis itu enak lah keluarin gitu. Kalau emang ini pengalaman juga, kalau emang pengen buka restoran itu jangan kelamaan planningnya. Planning aja sikat. Jadi planning harus, tapi jangan kelamaan gitu ya. Eksekusi langsung. Karena restoran itu susah banget buatnya, dan kalau misalnya emang planning terus nggak bakal jalan juga. Gara-gara emang segitu banyaknya yang harus di planning. Jadi tips and triknya dari pengalaman, jalan dulu, belajar dari situ. Mantap. Terima kasih Chef Gur. Nike, just do it ya. Just do it. Makanya McD, I'm loving it. Iya benar, passion. Iya benar. Makanya KFC jagonya ayam. Semuanya ada udah punya, gue udah dapet. Asik. seperti itu. Oh iya, tadi belum ditanya juga tuh, sebenarnya slogannya Tori Yuji ini ada nggak ya? Kita belum ada slogan. Oke. Kita masih Tori Yuji, yakitori and udon. Oke. Nah, Mungkin bisa makan dulu bayar nanti atau Iya. Emang begitu kan? Bapak. Nah mungkin Chef Gur mungkin bisa dikasih tahu nih salah satu dari menu, proses pembuatannya seperti apa. Tadi kan ada pembuatan dengan cinta. Nah definisi cinta tuh Yang paling lu cintai. yang paling suka pembuatannya gini. nih? Jadi yang paling gua cintain tuh yakitori. Jadi yakitori itu di sana istilahnya kayak bener-bener makanan comfort banget buat gua di sana. Jadi misalnya di sana ini lagi buat ada lu, apa? comfort food buat lu apa rata-rata orang Jepang comfort foodnya ini? Rata-rata orang Jepang emang beda-beda. Jadi kalau yakitori itu biasanya dimakannya malam. Gara-gara habis kerja terus capek, gue pengen minum, makannya yakitori gitu. Cemilan ya, lebih ke cemilan. Iya, sebenarnya yakitori itu lebih ke cemilan selagi minum. Oke. Kalau di Jepang sebutannya otsumami. Kalau di Jepang. Jadi dan yakitori ini juga comfort buat gua gitu. Jadi kalau misalnya habis kerja makannya yakitori gitu. Biasanya yakitori langsung dibuat sama master. Mau apa gitu? Mau yang ini master, buatin terus makan gitu, makan. Itu mantep banget. Dan gara-gara emang cinta banget. Jadi yakitori ini kita ayamnya itu emang kita seleksi juga. Jadi ayamnya itu yang seger, kita penyimpanan ayamnya itu yang paling kita perhatiin biar ayam kita tuh seger semua dan pas makan itu juicy. Oke. Jadi kita juga perhatiin banget cara nusuknya. Jadi cara nusuk ayam kita itu dibuat sedemikian rupa agar dibakar luarnya crispy tapi dalamnya masih juicy. Wih, Gitu. pantes. Dan abis itu arang yang kita pakai itu juga kita pakai arang pilihan. Jadi arang yang kita pakai itu kita ngambil dari Kalimantan. Arangnya kalau orang Jepang bilangnya binchotan.
Jadi arang bincotan itu arang keras. Jadi yang dia keras banget sehingga tahan panas. Dia panasnya tahan lama, stabil, dan suhunya lebih tinggi daripada arang-arang biasa. Jadi kita masaknya dengan suhu tinggi agar matangnya full, tapi masih tetap juicy gitu. Arangnya pilihan, ayamnya pilihan, cara masuknya pun kita perhatiin dengan benar-benar gitu buat yakitorinya. Dan garamnya pun kita juga research. Jadi garam apa yang paling cocok buat yakitori kita nih. Dan sampai sekarang kita juga masih R&D nih buat garam. Kita terus teliti terus garam apa yang paling cocok. Maksudnya garamnya harus diapain biar cocok banget sama yakitori kita nih. Jadi kita masih terus perfecting the craft. Tapi ini udah enak banget nih. Iya, makanya makin enak lagi. Makin enak lagi. Berarti kita tunggu penyempurnaannya berarti ya. Oke. Masih belajar Gua mau terus. cobain yang itu dong. Nih. Selamat makan guys. Oh terus saus kita juga kita buat sendiri sausnya, yakitorinya, dan saus kita itu umurnya udah 2 tahun. Jadi dipakai terus 2 tahun. Jadi Mau TK bentar lagi. ya? Udah mau TK bentar lagi. Iya, bentar lagi playgroup. Jadi udah 2 tahun. Jadi kalau saus yakitori itu makin lama makin enak. Kalau kata orang, saus kita udah 2 tahun. Jadi tolong ditunggu kalau misalnya 5, 7, 10 dan sampai 20 tahun biasanya lebih enak lagi. Gitu. Itu racik sendiri atau dari Master Yuji juga nih? Jadi kalau waktu itu emang sausnya Master Yuji itu udah umurnya 8 tahun waktu itu. Wow. Dan itu mother sauce-nya emang punyanya Master Yuji. Jadi gue nggak mau ngambil. Maksudnya itu punyanya Master Yuji. Gue pengen bikin saus tari gue sendiri. Oke. Jadi emang gue racik sendiri. Abis itu pas lagi buat menu ini itu dipakai terus. Dari R&D itu dipakai terus sampai akhirnya restoran berjalan. Umurnya udah mau 2 tahun si sausnya gitu. Oh jadi saus itu tetap ada mother sauce-nya ya? Iya, jadi kita punya mother sauce-nya. Jadi itu kita emang terus kita tambahin terus pakai saus baru kita. Oh. Jadi dia nggak pernah habis Oke. sausnya. Jadi emang kan ada tuh yang kayak di Thailand yang sup yang dimasak sampai 40 tahun. 40 tahun. Nah, saus yakitori kita juga dipakai terus-terusan sampai kalau bisa 20 tahun gitu. Luar biasa. Terus kalau bisa lebih. Oke. Luar biasa. Nah ini enak nih kayaknya nih. Ini apa namanya? Ini namanya chicken nanban. Chicken nanban ya? Jadi style chicken nanban kita juga beda dari restoran-restoran Yang lain. lainnya. Yaitu? Ini biasanya restoran lain chicken nanban itu emang garing ya. Dan originalnya dari Tokyo, chicken nanban itu emang garing. Tapi orang Osaka itu mungkin mereka lebih suka chicken nanban yang lembek. Jadi emang ada beberapa tempat di Osaka yang nyajiin chicken nanban dia nggak crispy, tapi dengan nggak crispy-nya itu dia lebih ngeresep gitu loh. Jadinya itu chicken nanban yang Versi Osaka. menurut gua. Oke. Jadi boleh coba. Kita coba. Silahkan. Kita coba silahkan. Gimana coba? Gue sebenarnya udah dari tadi udah mau ngambil cuma kayak jauh. Nggak enak lo lagi ngomong soalnya. Sorry. Langsung ambil dulu. Nggak peka nih, nggak peka. Nempel pak. Nempel. Iya. Coba Cat. Oh Cat. Ya. Waduh ini enak banget lagi. Lembek ya, beneran. Biasanya kan kayak karage kan. Biasanya ya. Biasanya dia crunchy. Sausnya enak banget sih. Jadi kalau misalnya Asamnya pas keren. Iya. Jadi kalau misalnya kita lembek, dia kayak lebih meresap sausnya Sausnya. ke dalam Benar. ayamnya. Jadi istilahnya lebih gurih dibanding yang garing gitu. Enak parah. Paling udah dingin loh. Paling udah dingin. Memang buahnya dingin. Tapi masih enggak kan? Harusnya nggak Enggak, dingin. harusnya hangat. Masih enak tapi. Iya makanya. Enak. Gimana pas angetnya? Benar. Gue udah dari pas anget sebenernya mau ngambil.
Ini loh, nggak kesentuh nih. Nih. Oh Ini iya. apa? Oh, kalau ini namanya tebasaki. Jadi tebasaki ini dia sayap, kita goreng, habis itu kita cemplungin ke saus spesial kita. Jadi dia rasanya kayak gurih, asin, tapi enak banget. Selanjutnya kita tunggu restoran selanjutnya nih ya. Ada di Amin. Depok, semoga nanti semakin banyak. Amin. Sukses, semoga semakin sukses, makin enak. Ini udah enak banget. Kita tutup. Gua Richard, terima kasih. Gue Dika, Gua Andika. Dan Chef Kurni. Chef Kur. Chef Kur. Terima kasih Chef Kur nih, hidangannya mantap. Bye. Dadah.